Hai teman-teman, saya Rafli dari Penerbit Kealaman. Teman-teman pernahkah mendengar istilah bahasa yang baik dan benar? Atau mungkin juga teman-teman pernah mendengar moto gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti apa sih itu bahasa yang baik? Dan seperti apa juga bahasa yang benar? Yuk kita belajar bareng. Bahasa yang baik artinya bahasa yang digunakan sesuai dengan konteks. Bahasa yang baik akan tercapai ketika informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan itu dapat diterima dengan baik oleh mitra tuturnya. Bahasa yang baik tidak selamanya sesuai dengan kaidah berbahasa. Nah, saya ingin memberikan contoh penggunaan bahasa yang baik tetapi tidak sesuai dengan kaidah berbahasa. Konteks penggunaan bahasa ini terjadi di sebuah kantin di sekolah. Ada seorang murid bernama Andi yang hendak memesan secangkir kopi di sebuah kantin. Nah, Andi kemudian berkata kepada ibu kantin, "Bu, saya kopi 1, gulanya dikit aja." Nah, kemudian ibu kantin itu merespon dengan pakai susu. Andi menjawab lagi, "Tidak usah, Bu." Nah, teman-teman, kira-kira apa yang salah dari percakapan tersebut? Nah, percakapan tersebut terdapat kesalahan terkait dengan logika berbahasa. Ketika Andi mengatakan kepada ibu kantin, "Bu, saya kopi 1 ya." Nah, kalimat "saya kopi 1" itu seolah-olah menyiratkan bahwa Andi itu adalah kopi gitu ya. Saya kopi 1. Nah, dalam logika berbahasa itu kurang tepat. Seharusnya Andi mengatakan, "Bu, saya pesan kopi 1, gulanya dikit aja." Nah, mengapa percakapan itu disebut bahasa yang baik? Karena bahasa yang baik itu sesuai dengan konteks. Andi ketika mengatakan, "Bu, saya kopi 1", itu dapat diterima pesannya dengan baik oleh ibu kantin. Artinya tidak terjadi sesuatu yang miskom gitu ya, miskomunikasi. Nah, itu contoh dari penggunaan bahasa yang baik tetapi tidak sesuai dengan kaidah berbahasa atau tidak sesuai dengan bahasa yang benar. Nah, selanjutnya teman-teman, apa sih itu bahasa yang benar? Nah, bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah atau aturan berbahasa. Nah, kaidah yang harus dipatuhi dalam berbahasa setidaknya ada 4 hal, teman-teman. Yang pertama terkait dengan tata bahasa, yang kedua gaya bahasa, yang ketiga pilihan kata atau diksi, dan yang keempat terkait dengan ejaan. Nah, biasanya penggunaan bahasa yang benar itu banyak terjadi di ragam tulisan dibandingkan ragam lisan. Nah, saya ingin memberikan satu contoh penggunaan bahasa yang benar tetapi tidak baik. Konteksnya adalah ketika kita berbicara atau bercakap-cakap dengan teman sebaya. Teman sebaya kita misalnya mengatakan kepada kita kalimat seperti ini. "Hai, apakah Anda sudah memesan secangkir kopi? Hai, apakah Anda sudah memesan secangkir kopi hitam? Hai, apakah Anda sudah memesan secangkir kopi hitam dengan sedikit gula?" Nah, tentu ketika teman kita mengatakan itu kepada kita akan sedikit merasa aneh dan juga mungkin juga akan mengatakan bahwa, "Kok bahasa kamu kaku sekali? Seharusnya kan bilang saja begitu ya, kamu sudah pesan kopi hitam atau belum?" gitu. Nah, itu adalah contoh penggunaan bahasa yang benar, sesuai kaidah, kalimatnya lengkap, tetapi dalam konteks penggunaannya tidak sesuai. Kurang pas. Nah, merujuk pada apa yang disampaikan oleh Ivan Lanin, direktur dari Narabahasa,
setidaknya ada 3 faktor utama ketika seseorang ingin menggunakan bahasa yang baik dan benar. Faktor yang pertama adalah perhatikan fungsi berbahasa itu sendiri. Yang kedua, perhatikan juga ragam berbahasanya atau situasi dan konteks berbahasanya. Dan yang ketiga, perhatikan laras bahasanya. Terkait dengan fungsi itu dibagi lagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama, fungsi bahasa sebagai ekspresi. Nah, bahasa digunakan untuk mengungkapkan satu ekspresi tertentu dari satu percakapan. Misalnya ketika kita merasa bahwa kita sedang sedih, kita akan menyampaikan kepada lawan bicara kita bahwa saya sedang sedih, atau mungkin juga saya sedang marah. Nah, bahasa bisa menjadi media untuk mengetahui kondisi perasaan atau ekspresi dari seseorang. Yang kedua, fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi ini barangkali menjadi fungsi yang sangat penting dan menjadi fungsi utama dari berbahasa. Komunikasi yang baik adalah ketika pemberi atau penyampai pesan itu dapat menyampaikan pesannya dengan baik dan diterima pula dengan baik oleh mitra tuturnya. Itu tanda dari komunikasi yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi bahasa dari segi sosial. Nah, fungsi bahasa dari segi sosial ini berkaitan dengan identitas seseorang, kemudian juga bagaimana seseorang beradaptasi dan bagaimana seseorang kemudian mempersuasi orang lain di konteks sosial atau lingkungan masyarakat. Lalu faktor yang kedua, teman-teman, adalah terkait dengan ragam bahasa. Nah, ragam bahasa ini berkait erat dengan situasi atau konteks penggunaan bahasa. Dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, ragam dilihat dari segi sarananya, itu dibagi menjadi 2, menjadi ragam tulisan dan lisan. Kemudian ragam dari segi situasi dibagi menjadi 3. Ada non-formal, ada ragam non-formal, ragam semi-formal, dan ragam formal. Kemudian ragam dari segi penggunanya itu dibagi menjadi 4, teman-teman. Ada ragam regional, kemudian ragam sosial, ragam temporal, dan ragam idiolek. Nah, seorang yang ingin berbahasa yang baik dan benar perlu untuk memperhatikan ragam itu tadi, teman-teman. Kemudian faktor yang terakhir adalah laras bahasa. Nah, laras bahasa ini ada banyak macamnya. Beberapa diantaranya laras sastra, kreatif, jurnalistik, bisnis, hukum, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan laras itu juga perlu diperhatikan karena di tiap laras bahasa itu berbeda-beda istilahnya, teman-teman. Ada kekhasan dari setiap laras bahasa yang di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan hal tersebut. Baik, teman-teman, apakah sekarang sudah termotivasi untuk mulai menggunakan bahasa yang baik dan benar? Baik, semuanya tentu harus berproses, teman-teman, harus dipelajari. Saya pun begitu, saya berusaha untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar, tetapi mungkin di penggunaannya ada kesalahan-kesalahan berbahasa, itu wajar. Tapi kita harus tetap memiliki motivasi untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar, karena itu menunjukkan kita menghargai bahasa itu sendiri dan juga kita berusaha untuk menjadi manusia yang berupaya baik untuk menyampaikan pesan yang baik juga. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di konten-konten Penerbit Kealaman berikutnya. Baik, jangan lupa di like dan subscribe channel kami di Penerbit Kealaman. Sampai jumpa.